Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat halalpreneur? Kita bertiga kelihatan terus kan? Ini karena jilbab Turki. Di mana bisa dapetin jilbab Turki, Bu Nur? Di BC Bekasi 3 ada. Di beberapa BC lain juga ada. Silahkan ditanyakan. Iya. Jadi efek kelihatan terusnya dapatnya. Hari ini karena ada Ibu Laila, Ella, ya. Iya, kita akan produk talk ya Bu Nur ya. Saya bersama Bu Nur Hayati apa saya menemani beliau yang memang sudah expert di bidang perhibisan. Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi ternyata rahasianya Mbak Ella ini kalau lagi HS ya Mbak Ella ya, paling senang tuh yang saya lihat sering banget posting fotonya tuh pasti tentang hibis. Dan orang yang tadinya kayaknya biasa-biasa aja waktu dengerin kita ngomong ya, tapi begitu produk talk, begitu demo, wow, mulai tuh ya pada kayaknya wow, amazing, tertarik, terus semua insya Allah beli gitu ya Mbak Yola ya. Biasanya kayak gitu. Makanya kita apa rahasianya gitu ya Mbak Yola ya. Kami dari Lala Nur akan menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HNI di seluruh dunia. Hari ini alhamdulillah banget saya dapat kesempatan buat cerita ya, lebih ke cerita ya, cerita benar, sharing pengalaman saya ketika home sharing menceritakan produk hibis, gimana cara mudahnya cerita hibis, intinya seperti itu. Benar. Nah, sebelum ini langsung mulai aja ya? Boleh, langsung mulai kita ngobrol lagi? baik. Abang gocek lagi. Nah, kenapa saya selalu memilih hibis untuk demo ya? Karena hibis itu pasti semua orang wanita ya pasti pakai, terutama wanita pasti pakai. Tapi kalau yang ikut suaminya kan buat istrinya gitu ya. Kalaupun suami beli, iya benar buat istri. Gitu. Dan hibis HNI itu manfaatnya banyak banget. Nanti mungkin bisa kita sambil kita explore, kita ulas sedikit kenapa hibis HNI itu manfaatnya banyak banget. Yang jelas sih sehat pastinya Mbak Ella ya. Kenapa sehat. Kita harus mulai hijrah udah halal, juga produk-produk alami dan pastinya lebih sehat dibandingkan dengan produk-produk yang saat ini beredar di luar. Nah, biasanya kan kalau kita home sharing ya, Bu Nur juga ngerasain, Mbak Yola juga, itu audiensnya biasanya emak-emak. Iya, paling kalau banyak nggak emak-emak, itu anak muda, anak gadis, ya, ABG, masih imut-imut, lucu, kayaknya saya gitu. Kayak kita ya, dede-dede gemes. Nah, kayak Mbak Yola. Terus, nah kita cerita deh tuh hibis. Nah, biasanya kalau saya mengawalinya itu, ketika mau cerita hibis, saya cerita dulu Bu Nur. Kan kalau pembalut di luar itu kan sudah rahasia umum ya. Ada sebuah penelitian dari YLKI yang menceritakan bahwa dari 9 pembalut yang beredar di luaran itu mengandung klorin. Nah, itu bukan kata saya gitu. Jadi kita tinggal browsing aja dari penelitian. Jadi sebelum ibu-ibu home sharing nih, ibu baca dulu sekilas tentang penelitian YLKI itu. Nanti bisa diceritain pas home sharing gitu. Bahwa pembalut di luar sana itu mengandung klorin yang ternyata klorin itu sangat berbahaya. Klorin itu adalah pemutih. Pemutih yang dipakai di pembalut yang biasa itu. Kimia berbahaya gitu ya. Nah, salah satu yang membahayakan dari klorin itu dia bisa menyebabkan kanker. Benar. Itulah kenapa kanker serviks itu sekarang mulai eranya pembalut, naiknya luar biasa. Itu pokoknya masalah kewanitaan itu penyebabnya dari klorin yang ada di pembalut-pembalut awam ya. Nah, sebelum mulai biasanya saya cerita itu Bu Nur. Jadi kita nggak ngarang cerita, tapi itu berdasarkan fakta. Nah, nah setelah itu kita siapin deh tuh perlengkapannya. Sebenarnya kalau hibis ini kalau kata Bu Nur tadi ya rempong gitu ya, tapi menurut saya ini nggak rempong, simpel banget. Jadi kita cuman butuh, kita cuman butuh hibis ya. Dan sebelum contohnya pastinya ya hibis kita ada yang reguler, ada yang maxi ya, ada yang maxi dan ada yang pentil. Jadi kita cerita dulu kalau di HNI itu pembalutnya itu, kalau pembalut umum kan menyebabkan penyakit. Nah, kalau hibis itu menyembuhkan penyakit-penyakit kewanitaan. Jadi HNI itu atau hibis itu sebagai solusi banget buat perempuan dan itu penting banget gitu. Nah, biasanya nih Bu Nur sebelum saya cerita ya, saya mensugesti dulu gitu. Jadi memang produk ini bagus banget
biasanya kita nggak perlu ngafalin tuh ini kandungannya apa. Intinya bilang aja gini, ibu-ibu pokoknya ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kewanitaan dan isinya herba, beda sama pembalut yang lain yang isinya kebanyakan mohon maaf sampah ya, dan itu udah dari daur ulang ada gitu di daur ulangnya dikeluarin bahan daur kayak ulang, putih serem banget ya. dimasukkan ke dalam pembalut sampah, dikasih pemutih biar bersih, dipakai sama kita, dan itu sangat bahaya gitu ya. sangat berbahaya. Untuk jelasin hibis, ibu-ibu cukup cerita aja. Jadi di belakang hibis sudah lengkap. ada, jadi ada 4 herba utama yang ada di Tidak perlu hibis. dihafal ibu-ibu ya, udah ada di sini. Dan ini udah ada nih, herbal mint, fungsinya untuk memberikan sensasi sejuk. Jadi kalau ibu-ibu pakai hibis itu udah kayak ada kipas angin. Kok enak Sejuk, ya, dingin, fresh gitu ya. Fresh, beda. Nah itu karena daun mintnya. Iya, betul. Dia untuk anti kuman, mengurangi rasa sakit dan mengurangi rasa tidak nyaman. Iya. Iya. Ini testimoni saya ya Bu. Iya. Jadi Saya juga pakai Mbak Ella. Iya. Wah. Jadi intinya kalau cerita ke mama, testimoni kita pribadi, jadi enak. Pasti kan semua dulu berasa ya ketika pakai pembalut yang awal Biasa. itu, berasanya panas, terus lembab ya, Lengket, nggak enak lengket, pokoknya. nggak enak dan nggak tahan lama, dan itu Nggak dan itu harusnya 2 jam sekali harus ganti. atau kalau lagi banyak-banyaknya. Nah kalau pakai hibis ini bisa seharian. Benar. Tadi ya herbanya ada mint, ada lidah buaya. Nah, ini untuk melembabkan nih. Melembabkan, anti Aloe vera. radang, menghilangkan rasa panas juga. Terus ada juga ini getah kayu Borneo ya, Houtunia cordata. Kemudian ada Dirobalanops aromatica. Wah, ini kalau yang ini agak susah. Ini yang lebih gampang, Yang lebih mudah yang bir. Kita tinggal dibahas aja. Ada bahasa Indonesianya. Jadi lidah buaya, daun mint, dan getah kayu Borneo dia untuk menghilangkan rasa sakit. Dulu Antibakterinya juga sangat tinggi di situ, di getahnya. Dan ketiganya ini kandungannya sama ya? ternyata ya? Sama. Getah kayu Borneo dan ada daun sirih. Daun sirih itu untuk menghilangkan panas, mencegah dan mengurangi peradangan. Intinya ini banyak banget manfaatnya. Benar. Dan kadang-kadang orang udah nanya, ini gimana nih? Ini kita sudah terdaftar di BPOM. Mudah-mudahan harus tahu ya teman-teman semua bahwa jarang loh pembalut itu yang masuk ke BPOM. Sangat jarang. Tuh sekarang. Oke, lanjut ya. Jadi itu tadi kandungannya kita jelasin sekilas aja, biar ibu-ibu nggak ngerasa ribet amat jelasinnya gitu. Pokoknya sesuai aja di sini. Pokoknya tinggal baca Nggak usah aja. repot gitu ya. Nggak usah repot. Terus udah bahannya cuma nampan, pembalut biasa, pembalut hibis, air, sama gelas, sama sendok, udah gitu doang, sama tisunya ketutupan. Nah, Ini sini aja. Tisu biar kita. sini aja biar ketutupan. Oke, sekarang kita mulai demo ya. Jadi apa yang harus dilakukan pertama kali Kak Ella? oh iya, ini jadi pembalut hibis itu daya seratnya tinggi banget Bu. Iya, itu yang mau Pasti kita nggak salah ada. satu demoin ya. Betul. Jadi kayak saya ya kan aktivitasnya banyak itu sok sibuk. Iya, sih kelihatan. Jadi seharian itu kalau pakai hibis nggak bocor. Orang-orang tuh pada nggak percaya kalau pakai hibis seharian itu nggak bocor. Makanya kita pas demo itu kita buka, Kita coba. kita cek ya, kita buka hibis Ini baru ya, fresh from the fresh from the oven. Nah orang-orang biasanya emak-emak kan pakainya kan pembalut luaran agak tebel ya. Nah kerennya hibis itu dia Tipis banget. Salah satu kelebihannya dengan ukuran cuma 2 mm teman-teman. Dan begitu dibuka wangi. langsung wangi. Wanginya ini wangi alami ya dari wangi. Ini boleh dicium. Ini wangi banget Mbak Yola. Yang dicium yang baru ya. Iya, yang baru lah ya. Itu ya bikin ini ya, pernapasan juga jadi enak jadi ya. lancar ya. Karena tadi ada ada daun mintnya ya. mintnya. Terus kita buka. Nah ini juga perekatnya juga Perekatnya kuat kan sama. dan dia Pokoknya masih ada sirkulasi udaranya, Masih, Nela. Makanya salah satu kelebihannya kita pakai ini nggak gerah. Tadi kan bilang ada yang gerah, lembab, lengket karena dia beda sama hibis. Nah ini teknologinya sangat luar biasa nih pembuatannya. terus nanti ini juga jangan lupa kalau demo itu dibandingin sama pembalut yang lain ya. Harus punya pembalut biasanya. Pembalut biasa. Ini dari Ini dilihat sama-sama dari jenis reguler nih.
Ya, dilihat dari kasat mata aja udah beda tebalnya. Ketebalannya. Ketebalannya beda. Terus kalau lagi demo itu usahakan ada interaksi sama audiens. Jadi gini, Bu, misalnya nih ibunya sibuk sendiri main handphone gitu ya. Bu, sini Bu, cobain Bu, nih pegang nih hibis. Suruh maju gitu. Biar mana Bu? Biar jadi artis. Jadi artis gitu. Terus suruh megang, coba pegang, dan semuanya biasa saya suruh coba pegang. Jadi ngerasain. Soalnya kalau teksturnya it's so different. ini kan tipis, ini tebal. bener tipis dan Berasa nggak kalau pakai ini tuh nggak nyaman banget kan? Tebal, kalau ini enggak. Tipis, semua diedarin sama coba diraba sama dicium. Karena beda banget sama ini. Ini diraba aja anget-angetnya nanti kerasa ya. Betul, dan ini tipis banget. Orang kadang nggak percaya ini beneran ini. Dan yang ini bener nih bisa nih. Dan yang pink yang buat malam itu ya, yang ini, ini juga sama tipisnya, cuma lebih lebar aja. Cuma lebih lebar dan lebih panjang 5 cm kalau nggak salah. Nah, udah gitu kan kita mau membuktikan bahwa salah satu kelebihan hibis adalah daya seratnya yang tinggi. Oh iya, sebelumnya kita cerita dulu tuh kalau misalnya pakai hibis karena dia sifatnya menarik darah kotor ya. Jadi ini bisa mempercepat waktu head. Jadi kalau misalnya kita headnya 7 hari, insya Allah pakai hibis cuman kalau saya ya, ini saya pribadi 3 sampai 5 hari itu bersih. Pantesan lebih cepet ya headnya ya. Dan hari keempat itu saya tinggal pakai yang eyeliner. Jadi lebih hemat sebenarnya. Kalau misalnya pakai pembalut yang biasa 2 jam sekali harus ganti. Sehari kan ada 24 jam tuh. Sampai 12 kali ganti. Ini cukup seharian aja, paling pagi sama pas mau tidur. Pokoknya pas rumah harus ganti lah ya. Tergantung banyaknya kali ya. Walaupun standarnya mungkin sekitar 4 sampai 6 kalau pengalaman saya. Kalau lagi terus-terusnya 4 jam. Tapi kalau kita udah nggak terlalu ya 6 sampai 8 jam masih bisa. Kadang pagi berangkat, sore baru ingat gitu ya. Baru ganti di sore itu masih nyaman. Kadang kita baru ingat itu karena kita berasa nyaman. Iya, karena nyaman. Sekarang lagi nggak terlalu banyak juga ya seperti itu. Itu bisa sampai sore. Bisa juga gitu ya pengalaman kita. Jadi kalau dibilang ini lebih mahal nggak juga karena lihat dari penggunaannya, waktunya juga lebih cepat. Waktunya juga lebih cepat, istri senang, dan suami pun senang. Dan yang paling penting lebih sehat, Mbak. Iya, betul. Ini karena saya ngobrolnya sama 2 orang hamil ya, nggak head ya, jadi dimaklumi aja. Betul. Jadi tadi ya kita coba tes pakai air ya, daya seratnya. Biasanya saya cuma gini doang, Bu Ibu, coba lihat ya, kita mau ngebuktiin nih daya serat hibis. Kita sendokin deh. Ya, kamu sendok juga itu juga. Padahal tadi pagi habis home sharing hibis juga. Bismillah ya. Ini udah sesi kedua nih. Kita per sendok berarti ya. Oh iya, baik. Aku nggak lihat. Ini. Aku lihat kamera. Aku guyur aja sih. Ini 1 sendok. Kita cobain 2 sendok. Kita balut biasa. Balut biasa ya. 3 sendok, suruh hitung ya yang lagi pada dengerin. Coba nih ibu-ibu ya, kita hitung ya. Sekarang yang hibis ya Bu. Ini 3 ya tadi Bu, sekarang yang hibis. Sama-sama 3 sendok. 1. Enggak, ini kalau hibis kita kasih sendok. Oh, kita lebihin. Biasanya kita lebihin ya. 2. Udah kita lebihin gitu ya. Terus kita lihat hasilnya. 3. Oh tadi agak-agak di itu ya. Iya biar melebar, merata. Wow, jadi yang tadi hitungannya 3, yang pembalut biasa, yang ini kita 4 hitungan. Udah deh. Terus nih kita tunggu menyerap dulu. Lalu kita bilang, Bu, sini Bu, coba pegang Bu, gitu. Pegang dulu. Ini aja udah kelihatan. Nih ya. Ini masih, ini agak basah nih. becek. Yang ini udah nggak kelihatan. Ada ojek. Oh iya, ini enggak loh. Iya, emang enggak. Ini makanya nih kalau sama mama cocok banget kan. Iya betul. Tapi kalau sama anak muda yang masih SMP SMA udah cocok banget udah. Kecuali kalau dia mau penyakitan, ya nggak apa-apa. Pasti beli deh, insya Allah. Nah, udah tuh disuruh megang. Karena ini penting banget buat masa depan. Karena kan organ reproduksi nih nyambungnya. Yes, betul sekali. Apalagi kalau udah punya suami. Jadi emang dari nyambung gitu. Pokoknya anak-anak sekarang harus bersyukur karena udah punya solusi. Benar. Kalau kita dulu masih rempong ya. Iya. Masih ngerasain basah aja ya. Ya ini udah kering. Oke, sekarang kita mau lihat ya. Jadi biasanya kita ambil tisu. Oh, pakai tisu. Pakai tisu kalian Mbak Yola tuh ngomongnya. Tisu itu manfaatnya untuk apa Kak Ella? Untuk melihat kekeringannya.
kalau dipegang semuanya nggak bisa pegang semua. Biasanya kita ayo Bu, coba Bu, Ibu tekan ya, tekan gitu ya. Tekan Bu pakai tenaga dalam. Nanti kalau yang demo yang tekan disangkain ini ya, jadi yang dipanggil. Nah itu dipanggil yang lagi pada. Ini juga saya tekan nih, tekan. Dengar mau bantuin apa? Dua orang hamil menekan pembalut yang basah. Ini aja basah nih. Oke, masya Allah udah basah kuyup nih tangan aku ya. Terus kita lihat ibu-ibu, kita lihat jembreng ibu. Kelihatan kan bedanya? Nah, yang ini lepek, yang kena ini basah, yang ini luar bener-bener biasa enggak Keren. Terus ini udah membuktikan kalau daya serapnya mau lebih tahu lagi kalau mau ini tambahin tadi 5 sendok juga masih boleh bisa, ya. Masih bisa. Kalau mau lagi nih misalnya namanya biar kita tahu ya sampai seberapa sih 11 kekuatannya. Masih kering ya. Kita tambah ya tadi ya 5 gitu. 6 7. Kita tunggu menyerap dulu. Kan tadi dia cuma 3 ya. Terus gini, berarti ini ada emang 2 kali lipatnya nih. Nah, nanti kita lihat. Dan ini emang ya Bu, ini kalau kita darahnya ke sini juga dia masih nggak nembus. Kering, tetap kering. Karena memang lapisannya ini sampai ke sini, sampai ke pinggir-pinggir. Terus kita lihat ya ini isinya apa. Ya, biasanya saya gitu, saya buka biar ibu-ibu tahu pembalut. Kita jadi agak ya drama sedikit. Ibu tahu nggak isinya pembalut yang selama ini ibu pakai? Gitu. Kita buka Bu, jangan cuma dipakai. Biasanya ibu-ibu tuh udah tahu. Sebenarnya waktu nyuci udah tahu bahaya, tapi mungkin mereka belum ketemu solusinya. Betul. Jadi masih merasa kayak ini lebih mahal. Padahal tapi kalau kita bandingin dari waktunya, dari interval untuk terus gantinya itu otomatis akan lebih hemat sebenarnya pakai Hibis. Coba lihat deh. Nah, ini ya serem banget ya. Serem itu. Ini yang dari kertas daur ulang ini teman-teman ya. Ini biasanya saya angkat. Nah, terus ini kalau panas atau terang ini bisa ada kayak debu-debu tuh. Karena ini dari kertas. Jadi dia dari bisa masuk. Dia tuh terbang-terbang. Dan ini kalau kita keras masih ada airnya. Jadi pembalut awam itu dia memang sifatnya cuma menampung. Jadi dari yang saya pelajarin, yang ngajarin saya itu, dia cuma nampung, dia nggak menyerap dan tidak menyedot darah kotor. Sedangkan kalau Hibis kita dia menyerap darah kotor, Mayola. Jadi wajar kalau misalnya dia berpuluh-puluh tahun pakai ini, terus pakai Hibis ini dia biasanya awalnya darahnya hitam. Ada yang hitam, ada yang bisa jadi awal-awal hari pertama, hari gitu. kedua. Ya memang karena lagi ditarik tuh toksin-toksinnya gitu teman-teman. Nah ini sekarang ini kan ini aja masih kering tuh. Ya nanti kita begini ini ayo Bu cobain Bu. Nah, bahkan boleh dicobain pakai ini lagi. Tisu baru. Ini udah. Masih kering kok. Masih kering. Nah itu masih kering. Ntar rubuh nih lapangan biasa. Tuh kan keringnya. Udah nggak ada ya. Ini kan basahnya tetap. Basahnya tetap. Berarti ke bawah ya dia sampai ke bawah. Lalu kita tadi kan ini udah dibuka. Buka juga. Ini apa sih isinya? Simsalabim. Oh enggak. Simsalabim. Nah, ini kita buka. Atasnya dulu. Lapisan atasnya kita lihat. Ini tuh kayaknya apa bahan dasarnya kapas. Bahan dasarnya kapas, tapi dia ini bolong-bolong. Dia berpori. Jadi dia ini tengahnya masih ada sirkulasi benar. Sirkulasi udaranya masih, makanya kok nyaman gitu. Mbak Yola nanya tengahnya apa? Ini tengahnya ini tempat herbanya masuk sampai ke sini ke dalam, sampai ke sini juga ada herbanya. Pokoknya keren banget ini udah kayak elah ditarik juga. Kalau ini kan tadi ditarik ini langsung hancur ya. Kalau ini cara ini juga bisa cara untuk ngebersihin ketika mau ngebersihin ini ya. Dibuka dulu ininya. Langsung dibuang. Nanti kalau diajarin ya. Akhirnya kita kasih tahu rahasia. Ada rahasianya. Ada rahasia. Oh, ada sekarang udah lapisannya. Terus kita itu lapisan pertama tadi. Lapisan kedua. Ini lapisan keduanya. Oh. Ada bling-bling. Nah, apa tuh? Tanya dong Mbak Yola. Apa nih bling-bling itu kayak bolong sih bling-bling. Ini adalah aloe vera atau lidah buaya. Kadang orang ada yang memprotes nih, kok ini pakai jelly juga? Padahal ini bukan jelly. Ini adalah lidah buaya. Dan memang alami kan ya Bu Nur. Lidah buaya tadi kita tahu fungsinya banyak banget gitu ya lidah buaya. Gitu. Nah, ini butiran-butiran ini kita cek lagi nih tuh. Biasanya saya emang kalau ini Hibis tuh memukau banget deh dengan Hibis. Ini kita ambil,
Ibu mau tahu daya serapnya lagi gitu. Itu si aloe veranya disendokin. Sendokin. Kertas bawahnya nggak apa-apa ke bawah. Nggak apa-apa. Yang cemplungin. Sebenarnya aku juga jadi ikut deg-degan nih. Iya, aku juga. Kok kamu yang itu yang ngaduk-ngaduk aku deg-degan. Bukan jadi cincau ya? Jangan diminum ya. Ini bukan cappuccino cincau. Kita bukan demo minuman. Bukan boba, bukan. Kan ada tuh es lidah buaya. Boleh diangkat Kakak Ella? Entar dulu, ini belum. Masih ada lagi. Masih dikit lagi. Iya, lo baru dicemplungin gitu. Padahal isinya dikit loh ini. Dikit, karena kan tipis ya tadi ya. Duh, kayak agak Nih kalau ini ya saya tunjuk nih Bu, lihat tuh. Lihat daya serapnya kita kan nggak mungkin Sampai kayak 1 gelas. haid darahnya segini nggak mungkin. Ini masih bisa ditebalikin. Bismillah aku juga. Kan saking dia Langsung menyerap menyerap airnya penyerapannya hilang. sangat hebat. Ini kita begini aja sama ibu-ibu udah wow gitu. Sampai saya pernah ya Bu demo hibis di komplek kesehatan. Kebetulan mitra saya itu memang sudah di atas 40 tahun, udah di atas 50 tahun dan pesertanya rata-rata temannya dia semua usianya sampai di atas 50 tahun. Dan itu yang laku itu hibis ventiliner. Karena mereka harus pakai harus biar pakai aman. dan dia beli buat anaknya hibis pembalut juga. Hibis pembalutnya buat Jadi mau bisa tuh anaknya. hibis padahal yang ikut HS mamanya. Ibunya, tapi kan biasanya Kak Ella usia 40 ke atas itu mereka nggak mau pakai pembalut yang ada gel, pokoknya non gel lah. Nah, inilah salah satu solusinya ya. Ini bukan gel tapi ini aloe vera dan ini bisa untuk menyehatkan alat reproduksi ya ketika saat haid. Nah, solusinya itu nanti ibu-ibu kalau misalnya mau sehat, mau punya anak sehat, mau organ reproduksi sehat, nggak mau nyesel di kemudian hari, udah pokoknya hijrah sekarang juga ke hibis pembalut HMI. Mahal. Gitu. Ya. Ini ada lagi nih yang tadi rahasianya saya Oh jual. ya, yang terakhir Jadi, tadi. jadi biasanya kan kalau pembalut yang biasa itu kita buang ke WC nggak bisa ya, harus dicuci. Ini semuanya dicuci gitu kan, dan lama ya. Nah, dan nggak boleh, ini nggak boleh udah habis dicuci pun nggak boleh dimasukin ke kloset. Karena biasa akan mampet. Tapi kalau ini karena bahannya ramah lingkungan, jadi cara bersihnya itu tinggal ibu buka dibuka kayak tadi, ya, ditaruh di kloset. Ininya baru kita cuci. Dan ini jadi yang dibuang yang ini tadi nih, yang dibuang yang ininya aja. Yang ini aja dan ini aman masuk. Nggak bikin mampet. Tidak bikin mampet. Ininya baru kita cuci dan ini gampang banget cucinya, gampang banget pengalaman soalnya ya. Iya. Itu karena isinya tadi jadi nggak ribet, cepet banget. Itu pokoknya keren banget deh hibis. Dijamin omset beneran. Dan semua orang pasti pakai. Dan yang punya suami, yang punya istri, suaminya kudu. Kalau sayang kudu ganti kembali. Oh iya. Yang suaminya bilang mahal berarti dia tuh tandanya nggak sayang sama istri ya. Banget ya. Gitu, makanya ya itu. Tapi memang cuma bahaya banget kanker serviks itu sekarang lagi sangat ditakuti oleh perempuan, hampir semua kaum hawa ya Mbak Yola, karena itu penyakit yang sangat menakutkan ya buat kita dan memang mematikan gitu. Jadi yuk kita hijrah dari sekarang supaya ya kita mencegah itu dan kita ajarkan ke anak-anak kita, ke anak-anak remaja supaya mereka nggak mengalami lagi yang namanya ketakutan kena penyakit yang namanya kanker serviks gitu. Dan untuk ini ventiliner pun sama, tapi tidak ada gel ya? Iya, tidak ada. Dia bisa dipakai juga setiap hari, jadi aman, sangat aman dipakai setiap hari sama ibu hamil. Ibu hamil juga boleh. Boleh. Seharian boleh? Boleh. Dan saya kalau udah misalnya udah lewat 4 hari kan tinggal flek-fleknya aja tuh. Bisa ganti hibis. Hibis ventiliner untuk menarik tadi ya. Jadi sebenarnya jatuhnya lebih hemat Mbak Yola. Jadi saya cuma pakai 2 biji ini plus 1 ventiliner. Iya. Ini isinya ada 10 biji. Jadi ini bisa berapa bulan gitu ya? Bisa pakai berbulan-bulan. Bisa 3 bulan. Kalau saya bareng sama anak misalnya. Dan kalau khusus hibis ini Bu emang harus diedukasi ke mitra. Karena kalau nggak diedukasi dibilangnya mahal, terus terlalu tipis. Padahal dia nggak tahu daya serapnya melebihi yang tebel-tebelnya luar biasa itu. Ini kalau dipajang di ruang tamu bisa jadi pajangan. Pajangan yang canggih kristal buat bola bunga-bunga. Taruh aja ke warna. Oh, bener ya? Bisa disaputin bunga. Dikira dari Eropa. Iya. Kristal apa ya? Enggak. Oke. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Kak Ella.
Ilmunya sangat bermanfaat. Ternyata rahasianya kita jadi tahu nih ya. Sekali lagi itu cuma cerita pengalaman ya, pengalaman waktu home sharing gimana cara menceritakan hibis dengan mudah. Dengan mudah. Jadi gampang dikomunikasi juga sama mitra-mitra kita. Jadi nggak harus lah yang nyampein, nggak harus saya, nggak harus Mbak Ira, semua ibu-ibu bisa karena gampang banget. Bisa dilakukan ya. Baik, terima kasih Kak Ella. Mudah-mudahan bermanfaat dan dicoba, jangan lupa ya ibu-ibu semua ya. Jangan lupa subscribe, bapak-bapak juga ya. Subscribe, comment, like dan share. Ya biar bisa mengetahui manfaat dari hibis. Betul. Terima kasih Kak Ella. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.